Kunci sukses itu bukan pintar, tapi konsisten, terus menerus. Mau kaki kita berdarah, mau kita jalannya lambat, tetapi kita harus terus berjalan terus untuk mencapai tersebut. Ya namanya bisnis, namanya usaha, itu pasti ada masalah. Entah itu dari masalah internal, masalah gangguan dari luar. Untuk masalah tersebut, kita harus menyelesaikan dengan cara berpikir dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah. Di sini saya sebagai tent manager, asisten owner daripada Mr. Koki Fried Chicken. Nama Mr. Koki Fried Chicken ini sendiri tuh terinspirasi dari profesi koki sih. Kan ownernya nih hobi masak. Nah, dari hobi masak itu terinspirasi tuh nama koki untuk membuka restoran bernama Mr. Koki Fried Chicken. Pertama kali kita ini usaha rumahan, Mas. Usaha rumah dari rumah ke rumah. Pertama sih kita di rumah di daerah Radial, Mas. Udah setahun di situ kami mencari tempat untuk buka gerai, buka store khusus untuk gerai makanan. Untuk Mr. Koki sendiri berdiri dari tahun 2013. Untuk kita sekarang memiliki 4 cabang, Mas. Untuk cabang-cabang tersebut yang pertama ada di sini di Mr. Koki 26 Ilir, kedua ada Mr. Koki Pak Jo di Jalan Inspektur Marzuki, samping SDIT Fatona. Yang ketiga ada cabang kita di 13 Ulu. 13 Ulu itu di depan Lorong Jaya atau di depan Kampung Al Munawar. Dan cabang yang keempat ada di Sukabangun di dekat Simpang 5. Simpang 5 Sukabangun. Dan ada kita cabang baru di daerah Kertapati, daerah Sunti. Untuk modal sendiri sih kita nggak terlalu rinci ya, tapi bisa diperkirakan sekitar 5 juta pada waktu 2013-an. Karena kita masih pakai kompor yang kompor yang biasa, kuali yang biasa, freezer yang biasa. Tapi kita ngumpulin modal, baru kita ambil kompor yang baru dan alat-alat yang lain. Tapi untuk modal awal sekitar 5 juta. Untuk modal awal membuka yang di rumah. Pendapatan waktu itu sekitar 200.000 itu. Karena itu dari teman ke teman, dari mulut ke mulut. Itu ada fried chicken tuh baru. Cobain. Kita pesen kayak PO itu. Pesan dulu baru kita buat. Itu pas hari pertama tuh sekitar 20-30 kotak. Kita berbeda-beda untuk satu cabang omsetnya. Kalau di sini sendiri sekitar 8 sampai 12 juta. Tapi kalau di cabang lain bisa ada yang 6 juta, ada yang 7 juta, ada yang 3 juta, tergantung tokonya. Kalau untuk karyawan sendiri sih kita ada sekitar 28 karyawan di 5 cabang tersebut. Mr. Koki sendiri sih memiliki ciri khas, yaitu menggabungkan 3 restoran besar seperti geprek, Ricis Factory, burger. Itu kami jadikan satu store. Di sini kami menjual burger, menjual kentang, menjual fire chicken, dan kami juga menjual ayam geprek. Jadi yang membedakan itu menu kami lengkap daripada kompetitor yang lainnya. Untuk harga sendiri kita dimulai dari harga 10.000 sampai yang paling mahal ada paket ayam geprek dan 28.000. Di sini selain jual makanan, kita jual minuman juga. Ada seperti mocha float, coklat float, matcha float, dan jenis-jenis kopi seperti kopi hitam, espresso, dan lainnya. Kita merintis ini pasti ada sebab pertama. Ada mengapa usaha itu berdiri. Yang pertama, kita merintis usaha ini untuk membanggakan keluarga, kan? Mengangkat derajat keluarga, membantu UMKM sekitar, membantu orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sini kami membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang-orang sekitar. Sumber inspirasi sendiri sih kita dari kompetitor yang besar seperti KFC, McD. Mereka bisa berkembang go internasional. Sedangkan kita ini brand lokal yang ingin go nasional. Jadi selama beberapa tahun itu kita mempunyai visi dan misi untuk menjadi seperti mereka yang go internasional. Untuk perbedaan di 2013 sama yang setelah 11 tahun ini, kita banyak sekali perbedaan. Seperti penjualan online. Pada waktu itu 2013 tuh nggak ada yang namanya Shopee Food, GrabFood, sama GoFood. Itu nggak ada. Kita jual dari mulut ke mulut, dari omongan orang ke orang. Tapi sekarang orang bisa mengakses. Misalnya Mr. Koki nih, Mr. Koki cabang 26 Ilir. Mereka ingin membeli di Mr. Koki sini. Mereka tinggal buka aplikasi Grab, aplikasi Shopee Food, atau GrabFood. Mereka dengan mudah memesan itu. Untuk pada tahun itu sih, pada tahun 2013 itu kita membagikan brosur. Nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang promosian melalui TikTok, melalui Instagram, Facebook. Pada waktu itu kita mencetak brosur banyak-banyak. Kita sebarkan ke sekolah-sekolah, ke orang-orang yang lagi jalan. Kita sebarkan bahwa ada fried chicken nih. Ada fried chicken baru di Palembang waktu itu. Fried chicken, ayo coba ini fried chicken kita. Siapa tahu seleranya sama yang customer.
pada awal memulai bisnis pasti mempunyai keraguan. Pasti bisnis ini gagal, pasti gimana ke depannya. Tapi yang namanya bisnis memang resikonya besar. Kita harus siap dengan resiko tersebut. Entah itu gagal, entah itu berhasil. Ya, kita harus mempunyai mental yang kuat. Jangan orderan sepi, kita down. Orderan tidak masuk sehari, kita down. Kita terus konsisten. Kunci sukses itu bukan pintar, tapi konsisten, terus menerus. Mau kaki kita berdarah, mau kita jalannya lambat, tetapi kita harus terus berjalan terus untuk mencapai tersebut. Ya, namanya bisnis, namanya usaha, itu pasti ada masalah. Entah itu dari masalah internal, masalah gangguan dari luar. Untuk masalah tersebut, kita harus menyelesaikan dengan cara berpikir dengan tenang. Misalnya kita ada tuh premanisme atau nganggur kios kita, itu kita selesaikan dengan cara baik-baik. Kita pikirkan dengan cara matang-matang gimana tuh cara mengatasi masalah ini. Kalau di dalam internal sendiri sih ada karyawan yang malas, misalnya karyawan yang sering telat dan lain-lain, itu kita bisa mengatasinya sendiri dengan cara yang santai. Yang namanya bisnis pasti pernah rugi. Ya, kita sih pernah rugi. Pernah ada tuh kita menggoreng ayam tuh banyak tuh, sekitar 40 piece. Tapi pada malam itu hujan. Jadi pas hujan itu kan nggak kejual. Otomatis yang nggak kejual itu kita nggak jual lagi. Jadi 40 piece itu misalnya harga satu porsinya 13.000, kita kaliin aja sekitar 522.000, 520.000. Itu kerugian kita sehari. Jadi kalau kita rugi begitu, ya udah anggap aja pelajaran. Besok-besok tuh kalau jangan lagi ngoreng banyak tuh kalau malam. Bagian favorit di wirausaha sendiri sih, kita banyak mengenal teman sih. Teman-teman mentoring bisnis, teman-teman sesama rekan bisnis, para supplier. Mereka itu suka membagi keluh kesah mereka sama kami. Kita sering sharing tentang bisnis, gimana nih bisnis ini berkembang, mau promosi cari gimana, dan lain-lain. Itu di wirausaha ini kita dijadikan banyak teman gitu di wirausaha. Untuk di tahun 2024 ini sih, strategi penjualan kita nih melalui promosi. Orang tuh banyak meremehkan promosi seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Itu sangat berpengaruh tuh. Misalnya kita mengundang satu konten kreator. Satu konten kreator tersebut memposting video tentang outlet kita, tentang gerai kita. Satu outlet, satu konten kreator itu, satu video yang beliau posting itu bisa sampai puluhan ribu yang nonton. Itu dari puluhan ribu tersebut, prospek minat untuk beli ke gerai ini sekitar 2.000. Itu sangat untung menurut kami. Jadi strategi kami sosial media lalu ditekan. Sering sih kita meremehkan SOP untuk pelanggan misalnya datang ke store kita layani dengan ramah, ditanyakan apa kabar mereka, bagaimana kesehatan mereka. Itu termasuk salah satu bentuk kita perhatian kepada customer kita. Kita layani apa yang mereka butuhkan, seperti mereka minta tambahan saus, mereka butuh ini, butuh itu, kita layani dengan baik sehingga terkesan di hati mereka tuh, oh, outlet ini nih baik pelayanannya, outlet ini sangat ramah terhadap customer. Mereka ada terkesan di pikiran mereka sehingga mereka ingin balik lagi ke outlet kita. Cara kami untuk mengukur kepuasan pelanggan sih, kita lihat dari kami kan buka ada satu link untuk mereka memberikan pesan dan kesan terhadap outlet kami. Di situ mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya terhadap outlet kami, entah itu dari rasanya, dari kenyamanannya, dan lain-lain. Mereka bisa mengeluarkan unek-unek istilahnya di dalam link tersebut. Untuk harapan kedepannya sih, kita bisa go nasional, kalau bisa go internasional. Ini dari brand UMKM lokal, dari lokal Palembang bisa go nasional, bisa go internasional melayani seperti KFC, McD, dan lainnya. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha sih, harus mempunyai mental yang kuat. Jangan mudah ngedown, jangan mudah patah semangat. Kalau orderan lagi sepi misalnya, itu di dalam bisnis pasti ada yang namanya rugi, pasti ada namanya hal-hal nggak terduga. Tapi kita sadar wirausahaan, kita harus mempunyai pemikiran yang kuat, memiliki pemikiran yang brilian untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk kami sendiri sih, dari tahun 2013 sampai 2014 kami dapat penghargaan dari Grab Kota Palembang. Ada beberapa penghargaan. Yang pertama ada Grab Customer Choice Award.
Itu terhadap kepuasan pelanggan terhadap restoran kami. Kami di situ juara dua kemarin diselenggarakan di Hotel Feb. Yang kedua, kami ada menu barat terdahsyat. Menu barat terdahsyat di tahun 2021. Kami menang penghargaan tersebut. Mengalahkan seperti banyak ada restoran-restoran barat ya. Bagi teman-teman yang ada di Kota Palembang yang ingin mencoba menu dari outlet kami Mr. Koki Fried Chicken, bisa langsung datang ke store terdekat kita. Kita ada 5 cabang, atau melalui Grab, Gojek, atau Shopee Food. Bisa juga melalui pemesanan online melalui Instagram, Facebook, atau WA kami, atau link di bawah ini. Untuk channel Perintis, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mengundang kami sebagai narasumber salah satu pelaku UMKM Kota Palembang. Dan saya berharap kedepannya channel Perintis ini bisa menjadi channel yang besar, bisa menjadi suatu wadah untuk UMKM memberikan informasi yang baik seputar kuliner yang ada di Kota Palembang.